selalu sehat walafiat dan akan tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini, Alfi saya panggil karena ada beberapa laporan dari guru-guru mafid karena akhir-akhir ini Alfi jarang masuk ke sekolah. Jadi ada dua kasus sebenarnya untuk Alfi Bapak panggil kemarin karena pertama itu Alfi akhir-akhir ini tidak masuk sekolah, kemudian kedua kasusnya itu dan berimbas pada nilai-nilai dari mapel yang guru-guru informasikan itu tidak tuntas, ya. Jadi Alfi saya tidak akan mempermasalahkan, Bapak tidak akan mempermasalahkan kesalahan Alfi karena setiap orang pasti mempunyai masalah dan pernah bersalah. Jadi kemudian Bapak akan menginterogasi atau menanyakan hal-hal tentang apa-apa yang menyebabkan sehingga Alfi tidak hadir ke sekolah akhir-akhir ini. Pertama, Alfi pada saat beberapa hari ini Alfi kenapa tidak masuk ke sekolah? Pertama dari faktor orang tua, Pak. Faktor orang tua. Iya. Karena orang tua saya sekarang sibuk dengan pekerjaannya sehingga saya diminta untuk membantu-bantu di rumah dan dibilang nggak usah ke sekolah dulu katanya. Oh, jadi intinya kemarin dan penyebabnya itu alasan orang tua. Iya. Karena orang tua bekerja di kebun. Iya, Pak. Dan Alfi membantu di rumah memasak. Iya, Pak, untuk keluarga sudah. Oh iya. Jadi itu ya alasan utamanya. Iya, Pak. Jadi apakah dengan Alfinya tidak masuk ke sekolah sehingga nilai-nilai yang tidak tuntas ini di mata pelajaran terganggu? Jelas terganggu, Pak, karena saya sudah ketinggalan banyak pelajaran, Pak. Selama beberapa hari ini ya. Iya. Jadi otomatis ketika proses pembelajaran dan pemberian minat terhadap tema-tema berarti Alfi Saya tidak hadir. dan terlambat. Dan selama Alfi tidak hadir ke sekolah, adakah kegiatan selama Alfi tidak ke sekolah, adakah kegiatan di rumah yang Alfi lakukan? Ya, saya membantu orang tua, Pak. Dari pagi sampai sore saya membantu menggantikan ibu saya memasak di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan ibu saya. Apakah Alfi berpikir kalau imbasnya ke sekolah itu ada? Ada, Pak, karena saya ketinggalan banyak materi dan tidak mendapatkan nilai dari guru-guru yang masuk di kelas saya. Begitu ya, jadi Alfi sadar ya tentang ada posisi negatifnya di sekolah. Iya, sadar, Pak, cuma ya mau gimana, Pak. Ya, walaupun kita sebagai anak harus berbakti ya, harus menurut kita orang tua. Baik ya Alfi. Kemudian Bapak yang menanyakan tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal semester. Yang artinya ini bahasa perluasnya peraturan sekolah, tetapi ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama bahwa harus disiplin, bertanggung jawab, kemudian menghormati guru dan yang lain-lain. Apakah kasus ini atau peristiwa ini melanggar keyakinan sekolah kita atau masih dalam tahap wajar? Jelas melanggar, Pak, karena sebagai seorang siswa harus memang mengikuti pelajaran dan mendapat nilai, tapi apa yang saya lakukan malah tidak hadir dalam mengikuti pelajaran di sekolah dan melanggar peraturan. Oh, jadi Alfi sadar betul ya tentang keyakinan kelas kita dan ketidakhadiran Alfi di sekolah kemarin membuat itu tadi ya beberapa mata pelajaran tidak tuntas. Kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya, bagaimana nih sikap Alfi untuk menanggapi peristiwa tadi yang nilai-nilai mata pelajaran tidak tuntas, kemudian akhir-akhir ini tidak masuk sekolah? Apa sikap Alfi tentang masalah ini?
Saya harus berusaha mengejar materi yang telah saya tinggalkan dan kembali mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan menuntaskan semua nilai-nilai saya demi masa depan saya juga. Ya, Bu sekalian, artinya kembali lagi kepada keadaan filosofi yang kita sepakati di awal semester, bahwa sebagai seorang murid harus bertanggung jawab, disiplin, dan tugas yang tertinggal tadi itu dituntaskan dengan segera. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari apa yang kita dijelaskan dan paparkan, apakah mampu dan akan berniat secara ikhlas untuk melakukan hal itu? Iya Pak, saya akan berusaha untuk menuntaskan semua nilai-nilai saya dan kembali ke sekolah, dan berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua saya untuk belajar lebih giat lagi dan merubah masa depan saya. Ya, bagus sekali ya, Alfi tentang kesadaran, Alfi tentang ketertinggalan pelajaran. Karena kenapa? Sambil Bapak berikan motivasi ya, bahwa dengan adanya Alfi masuk sekolah dan menuntaskan nilai-nilai yang tertinggal di beberapa mata pelajaran, itu akan kembali kepada diri Alfi sendiri. Yang artinya bahwa sekolah itu adalah tempat, sarana pendukung yang sangat positif untuk Alfi untuk berkembang dan untuk mencapai cita-cita Alfi dan Alfi kemudian di hari kemudian. Karena kenapa? Ini bukan peraturan, artinya Alfi secara sadar untuk melakukan sebuah perubahan tanpa ada paksaan dan aturan yang dibuat oleh sekolah, sehingga Alfi merasa takut untuk melakukan. Artinya Alfi melakukan ini sesuai dengan kemampuan dan kemauan Alfi tanpa ada paksaan dari dorongan orang lain. Kemudian dari peristiwa ini juga Bapak mengambil kesimpulan bahwa Alfi butuh kebutuhan dasar, artinya kebutuhan dasar Alfi itu tidak terpenuhi dari rasa kasih sayang. Artinya rasa kasih sayang seperti apa? Alfi itu kurang kasih sayang orang tua terkait dengan pendidikan. Di pendidikan, kemudian kebebasannya apa? Kebebasan untuk belajar, mendapatkan ilmu di sekolah, yang artinya dengan mendapatkan ilmu di sekolah itu fondasi dan dasar utama untuk mendapatkan cita-cita yang diimpikan oleh semua anak ya. Karena pada dasarnya kita butuh ilmu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan masalah ini Alfi bisa memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan pada posisi restu seperti ini, Alfi juga telah menjelaskan tadi bahwa dalam kegiatan ini siswa itu diajak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau ke kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik dan lebih positif. Jadi proses ini sangat membantu untuk Alfi untuk menunjukkan apa yang tadi kita telah lakukan. Semoga Alfi tetap sehat walafiat ke depannya dan tidak sakit lagi. Yang walaupun memang manusia akan seperti itu. Jadi ini adalah awal pertama, awal yang baik untuk Alfi lakukan. Mudah-mudahan mendapatkan nilai dari guru yang tidak tuntas itu tadi, kemudian mendapatkan cita-cita yang diimpikan. Karena Alfi akan segera lulus nantinya pun. Jadi mudah-mudahan lanjut lagi dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi untuk hari ini Alfi, terima kasih banyak atas kesempatan untuk bersama Bapak. Jadi kita bertemu di lain kesempatan. Jadi saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa merubah keadaan keluarga saya jadi lebih baik lagi, dan generasi saya ke depannya tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Dengan adanya segitiga restitusi, saya bisa menceritakan latar belakang kenapa akhir-akhir ini saya tidak hadir di sekolah. Saya akan berusaha untuk mengajar materi yang telah saya tinggalkan dan menuntaskan semua nilai-nilai saya, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi.
dan berusaha menggapai cita-cita saya di masa yang akan datang. Saya senang bisa menceritakan masalah yang saya hadapi dan mencari solusi terbaik dengan adanya praktik segitiga restitusi ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Basri yang telah memberi saya praktik yang positif ini dan memberi motivasi kepada saya yang sangat membangun demi masa depan saya sendiri.